Yesus yang setia ada menyertai kami. Kami pun percaya saat Engkau ada di tengah-tengah kami, Tuhan, Engkau akan memberkati kami. Oleh karena itu Tuhan, kami telah menyiapkan tanah hati kami yang paling subur, sehingga ketika firman-Mu sampai kepada kami yakin firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Namun sebaliknya, firman Tuhan yang hari ini boleh kami dengar akan menjadi berkat yang luar biasa atas hidup setiap pribadi kami. Oleh karena itu Tuhan, berkenanlah Engkau berbicara kepada kami, oleh karena kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu judul khotbah yang berbunyi, jangan remehkan dosa sekecil apapun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita jadi bertanya, apakah memang dosa itu ada ukurannya? Ada dosa kecil, ada dosa besar. Bukankah banyak pembicara, banyak pendeta yang berkhotbah itu bilang, dosa ya dosa, tidak ada besar, tidak ada kecil. Setiap upah dosa adalah maut. Saudara, sebelum kita ke sana, kita mau baca satu ayat lebih dulu. Kita kepengen tahu dosa itu apa menurut Alkitab. 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang keempat. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayatnya yang keempat. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Berarti setiap kita yang melanggar hukum Allah, yang tidak nurut dengan firman Tuhan, itu kita berdosa. Kita berdosa. Kenapa? Karena kita nggak setia, kita tidak taat, kita tidak mendengarkan, dan kita tidak melakukan perintah firman Allah. Nah saudara, kembali, siapa yang yakin dosa itu ada ukurannya? Siapa? Ada besar, ada kecil. Siapa? Tidak ada. Siapa yang yakin dosa itu tidak ada besar, tidak ada kecil? Dosa ya dosa, upah dosa adalah maut. Siapa? Sesuai dengan banyak pendeta berkhotbah. Siapa? Loh, tidak ada juga. Ini selama jadi Kristen khotbah ngrungokne pondak ini. Siapa yang yakin? Saya ulang lagi. Dosa ya dosa, tidak ada besar, tidak ada kecil. Upah dosa maut. Siapa? Wah, haleluya, banyak sekali. Siapa yang yakin dosa ada ukurannya? Ada gede, ada cilik. Siapa? Tidak ada. Bapak Ibu, belajar Alkitab itu dengan baca sendiri. Iya, jangan dumeh sing khotbah pendeta, kemudian saudara anggap iki omongane pendeta mesti benar. Banyak pendeta pembicara yang bilang gak ada dosa besar, gak ada dosa kecil, dosa ya dosa, setiap dosa upahnya maut. Ini adalah pembicara yang tidak baca Alkitab secara teliti. Itu kan aneh toh? Sampean keliru kabeh. Ini adalah orang-orang yang tidak baca Alkitab secara teliti,
yang bisanya khotbah itu nyontoh pendeta yang dia kagumi, yang lebih senior, yang jemaatnya lebih banyak, cabangnya banyak dan lain sebagainya, dicontoh, dianggap apa yang dikatakan oleh pendeta yang dia kagumi itu dianggap pasti benar. Saudara, saudara mau percaya sama Alkitab atau percaya sama omongnya pendeta? Alkitab. Alkitab. Nah saudara, kita lihat sekarang 1 Yohanes pasal 5 ayat 16 dan 17. Saya cuma berkuasa untuk menunjukkan. Makanya jangan salah kalau nanti yang masuk ke dalam kerajaan surga ora pati akeh, ya. Gara-gara ya seperti ini. Sing ngajar yo kleru, sing diajar pokoknya amin tok gitu ya. Salah ya diaminkan. Saudara, ini 1 Yohanes pasal 5 ayat 16 dan 17. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak apa? Tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Maksudnya kalau orang sudah menghujat Roh Kudus, dosa yang mendatangkan maut, saudara ndak usah dongak nih. Makanya jadi orang Kristen jangan latah. Begitu ada apa-apa langsung Tuhan jauhkan Indonesia dari bencana, dari malapetaka. Ndak usah kepo, ya, ndak usah kepo. Kalau memang bangsa Indonesia perbuatannya jahat, para pemimpinnya jahat, politisinya jahat, DPR jahat, ditaboki Tuhan mbok yo ben. Ngerti Bapak Ibu? Ngerti ya? Ya saudara tidak usah ikut mendandangi seperti ini. Tuhan ngomong aku harus ngajar anakku mbok dandangi, tak kamplengi sisan kon go. Tidak usah ikut-ikut. Tetapi kalau dia berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut, saudara diminta berdoa untuk orang ini, karena orang ini masih punya kesempatan diampuni dosanya dan diselamatkan. Saudara, berarti apa? Pengkhotbah yang ngomong setiap upah dosa adalah maut sudah pasti keliru, gitu loh Bapak Ibu, ngerti ya? Pasti keliru. Lah kalau setiap upah dosa itu adalah maut, modar kabeh ini tadi. Ndak ono manusia yang bisa selamat. Wis mati kabeh. Suami bujui istri ping kopang kaping, iya. Mati dhisik dadi rondo kabeh, ya. Nyemplung di KTP kan itu ya. Sudah habis Bapak Ibu. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi ada dosa yang mendatangkan maut, berarti ada ukurannya. Saenake pendeta ngomong seperti itu ya, tidak kembali kepada Alkitab. 17. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah Bapak Ibu, Anda harus berani mengubah pandangan yang selama ini keliru. Didik dosa maut, renek sing selamat iki kok malah. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa saya memberikan judul jangan remehkan dosa sekecil apapun? Sebab terkadang kita sebagai manusia nganggap dosa yang tak lakukan itu sepele. Tetapi tidak demikian di mata Allah. Dosa yang kita anggap sepele bisa-bisa bagi Tuhan ini prinsip. Kita mundur ke belakang. Dosanya Adam dan Hawa itu apa? Walah, mau cuma makan
buah yang ada di tengah-tengah taman, yang oleh Tuhan dikasih tahu, jangan kamu makan, kalau kamu makan pasti mati. Cuma makan buah itu tok. Tidak membunuh, tidak berzina, tidak macam-macam, tidak melakukan kekerasan. Tapi ternyata bagi Tuhan ini prinsip sekali. Ini bisa berdampak panjang, sehingga Allah Bapa harus mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, menebus dosa manusia sedunia ini dengan dia naik ke atas kayu salib, mengorbankan nyawanya. Ini dampaknya panjang. Gara-gara satu perbuatan itu, Alkitab kita menyelamatkan itu sampai kitab Wahyu. Gara-gara perbuatan yang kita pandang, kita nilai itu sepele. Mungkin kita akan ngomong, nek Tuhan gak gampang baper, ya mestinya orang popo mek mangan buah di tengah-tengah taman, nengok sampai jadi seperti ini. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu, ini prinsip buat Tuhan, karena Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17, ketika Allah itu bersabda kepada Adam dan Hawa, peringatan ini sudah jelas disampaikan oleh Dia yang bunyinya demikian. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari kau memakannya pastilah engkau mati. Garis bawahi kata pastilah engkau mati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini prinsip buat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu yang adalah Allah yang menciptakan Adam dan Hawa, yang ngasih hidup Adam dan Hawa. Tuhan yang menempatkan Adam dan Hawa hidup enak bersama Dia di Taman Eden, yang mencukupi Adam dan Hawa dengan membebaskan semua, bebas kamu makan, nek sitok tok ojo. Manusia yang semuanya bebas, hanya satu tidak boleh. Yang satu tetap dicoba untuk diketahui apa ini. Padahal Tuhan sudah bilang, kalau yang ini kamu makan, pastilah engkau mati. Nah Bapak Ibu, ini prinsip sekali. Mengapa? Karena ini menyangkut juga harga diri Allah, harga diri Tuhan sebagai Sang Pencipta dan pemberi segala sesuatu kepada Adam dan Hawa. Tuhan merasa, kamu lebih percaya kepada iblis setan yang tidak ngapa-ngapain terhadap kamu, sedangkan aku telah memberikan kepadamu hidup, bahkan hidup berkelimpahan. Buktinya apa? Adam dan Hawa boleh happy-happy tinggal di Taman Eden bersama Tuhan. Semua bebas, boleh kamu makan, cuma yang satu jangan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah dosa yang upahnya adalah maut. Garis bawahi, kasih keterangan, upah dosa yang mendatangkan maut itu ini. Sehingga kita mulai mengenal bahwa manusia itu punya dosa warisan, dosa asal, dosa mula-mula. Itu oleh karena perbuatan Adam dan Hawa. Sehingga ini merupakan kejatuhan manusia yang pertama di dalam dosa, dan menuntut Allah untuk melakukan karya keselamatan dengan mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, menebus dosa umat manusia dengan Dia naik ke atas kayu salib, mempersembahkan nyawanya sendiri.
Ini adalah upah dosa yang mendatangkan maut. Tetapi tidak semua perbuatan itu akan mendatangkan maut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena hal itu, maka ketika firman Tuhan ditulis oleh Allah pada dua loh batu dengan jari Allah sendiri, Allah harus berkata dengan terus terang karena pengalaman buruk yang telah dilakukan oleh Adam dan Hawa. Tuhan tidak kepingin manusia itu mengulang lagi menyakiti hati Allah yang paling dalam. Ulangan pasal yang kelima, Ulangan pasal yang kelima ayat 6 sampai dengan yang ke-9. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ini adalah 10 perintah Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kenapa? Karena Tuhan pernah disakiti oleh Adam. Dengan Adam lebih percaya kepada iblis setan si ular itu, maka ini ditaruh di tempat yang paling atas. Jangan ada padamu Allah lain, hanya huruf kecil, di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Saudara, Tuhan akui, aku ini Tuhan yang pencemburu. Ketika kamu lebih percaya dengan orang lain, dengan pribadi yang lain, dengan si ular, si iblis setan itu, aku adalah Tuhan yang cemburu. Sebab apa? Yang buat hidup kamu aku, yang kasih segala sesuatu di dalam hidupmu aku, yang buat kamu happy dan bisa tinggal dalam taman Eden itu aku. Loh, kok kamu percaya sama si iblis ular itu tadi, yang tidak berbuat apa-apa terhadap dirimu? Kamu lebih yakini dia dibandingkan dengan apa yang tak sabdakan. Ini Tuhan ngaku terus terang tentang dia. Oleh karena itu, dia taruhkan hukum ini kepada setiap saudara dan saya sebagai orang tua. Apakah engkau seorang papa atau engkau seorang mama? Hukumnya ini, jika ada papa atau mama yang salah di hadapanku dengan menyembah Allah yang lain, hanya huruf kecil, yang membuat aku cemburu, yang membuat hatiku terluka lagi, maka aku akan menghukum kamu lewat siapa? Lewat keturunanmu yang ketiga, bahkan keturunanmu yang keempat, itu akan tak hukum. Tujuannya gimana? Tujuannya Tuhan tahu biasanya papa dan mama itu mesti cinta anak-anaknya. Kalau saudara papa mama sing bener, sing cinta kepada anak-anakmu sendiri, maka Tuhan berharap jadilah papa, jadilah mama yang tegak lurus kepada Tuhan dan semua perintah firman-Nya, supaya anak-anakmu, cicitmu, keturunan ketiga bahkan keempat itu diberkati oleh Tuhan dengan segala perkara yang baik. Tujuannya itu. Tuhan fair, ya. Kalau kamu salah, tak hukum keturunan ketiga sampai keempat. Tapi kalau kamu setia kepadaku, maka aku juga akan memberkati keturunanmu ketiga bahkan keturunanmu keempat. Itu dikasih. Demikian pula kepada para pemimpin.
Tuhan juga taruhkan hukum kepada para pemimpin. Kalau pemimpinnya salah, kalau Daud salah, yang dihukum bukan Daud dan keturunannya, tetapi yang kena langsung adalah bangsa Israel. Kena tulah berupa penyakit sampar yang mematikan, maka tewaslah orang Israel puluhan ribu. Oleh karena apa? Kesalahan Daud sebagai seorang raja. Maka Daud berkata kepada Tuhan, Tuhan, kenapa harus domba-domba ini yang menanggung? Kenapa Tuhan tidak menimpakan kepadaku dan kaum keluargaku? Karena kami yang bersalah. Daud itu gentleman, tetapi hukum Tuhan tidak bicara seperti itu. Tetapi hukum Tuhan betul-betul berbicara, kalau pemimpinnya yang salah, maka rakyatnya yang menderita. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya pernah ngomongkan di KTB. Nanti lihat, kalau politisi-politisi, pemimpin-pemimpin kita yang ada di Jakarta itu selalu berbuat jahat kepada Tuhan. Tuhan itu bisa pakai banjir, bisa pakai angin, bisa pakai gempa bumi, bisa pakai sakit penyakit itu untuk menghajar mereka. Bayangin, rakyat beli Pertamax didoli Pertalite, betul ya? Barang rakyat beli Pertalite dicampuri banyu. Ngerti? Kemarin saya beli Pertalite itu deg-degan. Pak, beli berapa Pak? 300.000 apa Pertalite? Belum disone saya ngomong, Mas, aku jalur Pertalite saya gak kecampuran banyu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini salah satu kejahatan-kejahatan yang nanti akan mendatangkan murka Allah. Oleh karena apa? Kamu pemimpin yang harusnya berkenan di hadapan Allah, tetapi seringkali kamu berbuat jahat kepada Allah dengan membuat rakyatmu sendiri menderita. Pasti cepat atau lambat kamu pasti bayar, baik secara pribadi maupun secara kolektif, pasti bayar. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemudian apa sekarang yang kita perlu waspadai menghadapi dunia yang semakin jahat ini? Yaitu yang pertama, kita lihat sekarang Kejadian pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-3 sampai ke-5 dulu. Kemudian kita nanti sampai dengan yang ke-11. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Sesungguhnya Hawa sudah ngerti tentang firman Allah, ngerti. Tetapi iblis setan ini adalah pribadi yang cerdik sekali, culas sekali. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Saya ngomong sopo. Nah itu tadi, hati-hati Bapak Ibu. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudara hati-hati. Iblis setan itu selalu memberikan iming-iming kepada saudara dan saya supaya Anda melawan Allah dan membenci Allah, yang mengakibatkan kita punya hubungan baik dengan Allah itu bisa rusak. Di sini si ular ngiming-imingnya apa? Siapa yang bilang kamu akan mati? Enggak. Tapi Allah tahu kalau kamu makan, kamu bisa menjadi seperti Allah. Nah, ini dikasih iming-iming Bapak Ibu. Kamu bisa tahu mana yang baik, mana yang jahat. Oleh karena itu, manusia ini berpikir, oh, pantes Tuhan tidak mengizinkan aku meraba, tidak mengizinkan aku makan, gara-gara apa? Aku bisa menjadi seperti Allah. Saudara hati-hati.
Kalau di dalam Alkitab tidak ditulis, tapi dikutbahkan, mergo lami selabe sing ngomong, saudara hati-hati, iki pasti teko setan gitu, ngerti? Hati-hati, karena apa? Sejak awal iblis, setan, si ular itu suka apa? Membalikkan firman Tuhan. Iblis, setan bukan tidak ngerti firman loh saudara, dia ngerti, tetapi firman Tuhan sengaja oleh iblis, setan itu diputar balikan untuk membuat saudara dan saya itu jatuh di dalam dosa. Karena apa? Kita melakukan yang tidak sesuai dengan maksud Tuhan. Hati-hati. Lanjut. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Saudara yang terkasih, berarti yang pertama, kita harus waspada terhadap setiap pembicara yang sengaja memutarbalikkan firman Allah, atau yang di dalam Alkitab tidak tercatat tetapi dikutbahkan oleh dia, khususnya mengenai hal-hal yang sifatnya jasmani, hal-hal yang sifatnya kedagingan. Sebab esensi firman Allah, Alkitab kita, sesuatu yang penting tentang isi Alkitab kita, yaitu hanya bicara tentang satu: bagaimana saudara diselamatkan lewat pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di atas kayu salib. Tetapi zaman sekarang kita bisa melihat, menurut saudara, pertanda lebih baik atau lebih buruk? Gereja zaman sekarang itu tidak dimusuhi oleh dunia. Pertanda lebih baik atau lebih buruk? Kalau gereja, keberadaan gereja, pengajaran firman Allah itu tidak dimusuhi oleh dunia, apakah itu pertanda bahwa jemaatnya menjadi saleh? Atau pertanda justru gereja yang tidak dimusuhi oleh dunia adalah pertanda buruk buat iman orang Kristen? Sebab pengajaran firman Tuhan itu berfungsi untuk memberikan kontrol terhadap hidup manusia di bumi ini. Yesus Kristus Tuhan mendadak bilang, "Aku datang bukan untuk memberikan damai, tetapi aku datang dengan membawa pedang." Menimbulkan perselisihan. Dan dia bilang, "Aku bukan dari dunia ini. Jika aku dari dunia ini, maka dunia ini akan bela aku. Tetapi aku dari surga sana. Demikian pula dengan kamu. Kamu bukan dari dunia ini. Oleh karena itu kamu juga dimusuhi oleh dunia ini." Nah, sekarang kita menghadapi kenyataan, gereja sudah tidak dimusuhi oleh dunia.
Mengapa? Karena gereja sudah mulai bisa menyesuaikan diri, mengadakan asimilasi, mengadakan pembauran dengan dunia, sehingga dunia menerima gereja karena gereja sudah berubah menjadi seperti dunia. Daripada situ pergi ke diskotik, mbok yo datang ke gereja, wong lightingnya yo ndak kalah, betul ya, betul ya, lampu nih yo gak kalah, ya. Podo-podo abonemen PLN, kene yo wani, ratusan ribu buat ini yo wani, begitu loh ya. Daripada kamu di sana dangdung musiknya, sini menggetarkan dada ini yo duwe sound seperti itu ya. Singernya juga ndak sedikit, bisa puluhan, pemain musiknya juga memainkan alat musik yang macam-macam seperti orkestra, bahkan pemain musik singernya di gereja itu lebih hebat daripada diskotik. Diskotik paling laki sama perempuan cuma gede-gede gini dah, saudara. Kayaknya uga mau mencolok banget ya. Ya. Kayak rombulun mencolok banget ya. Saudara lihat, itu yang dilakukan oleh gereja, sehingga gereja yang berubah menyesuaikan dengan dunia. Dunia menyambut gereja dan tidak diprotes lagi. Nah, saudara, hati-hati ya, hati-hati sekali. Kemudian kita perlu waspada terhadap pembicara yang fokus khotbahnya ditujukan kepada hal-hal yang duniawi, sebab esensi, sebab yang paling penting dalam Alkitab kita bukan yang jasmani, bukan soal makanan, bukan soal minuman, bukan soal pakaian, tetapi soal kebenaran, soal kekudusan, dan soal keselamatan. Itu isi Alkitab. Nah, saudara, kita lihat 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 1 dan ayat 5. Judulnya adalah Roh Allah dan Roh Antikristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Tuhan mengharapkan kepada saudara, jangan mudah percaya dengan pembicara siapapun, tetapi waspadalah. Boleh kita menaruh curiga, iki saya ngomong siapa? Tetapi sebelum engkau menilai seseorang, Anda dan saya wajib belajar Alkitab secara keseluruhan supaya Anda bisa menilai orang ini benar atau tidak di dalam perkataannya. Kalau saudara sendiri tidak ngerti Alkitab, bagaimana Anda bisa ngomong iki benar, iki ndak, iki Alkitabiah, ini ndak? Pasti saudara nggak bisa. Oleh karena itu wajib buat saudara dan saya ngerti tentang isi Alkitab. Kemudian kita boleh menaruh kewaspadaan kita, kecurigaan kita terhadap setiap pembicara yang berdiri di atas mimbar Allah yang kudus ini. Dia ngomong apa? Kalau dia ngomong tentang hal-hal jasmani, tak tangkap, pasti kamu roh antikristus. Ayat yang kelima, mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang kelima tadi, mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Saudara, saya baru dapat kiriman video dari teman saya yang pendetanya itu salah satu pendeta besar di Surabaya, ya, di Surabaya. Khotbahnya ngomong gini, saudara harus minta kepada Tuhan. Hari ini
saudara dari rumah kontrakan minta dikasih rumah sendiri. Dari satu rumah jadi dua rumah, dari dua rumah jadi empat, dari empat jadi 8. Minta triliun. Ngajar kayak gitu. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi jemaatnya itu mendengar, tepuk tangan dan ngomong amin, ngomong gitu. Kenapa? Karena mereka sama-sama dari dunia. Karena itu mereka bicara tentang hal-hal duniawi. Alkitab menulis, kalau mereka dari Roh Allah, mereka akan bicara tentang salib Kristus, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kepada saudara dan saya, sehingga kita yang percaya di dalam namanya, kita akan diselamatkan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat Alkitab tidak berhenti sampai di situ memperingatkan saudara dan saya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dan 16 lebih rinci lagi memberitahukan kepada saudara dan saya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dan 16. Perintah yang baru, judulnya, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Tidak boleh. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Karena itu Tuhan Yesus ngomong, kamu harus menyimpan hartamu ada di mana? Ada di surga, jangan di dunia. Kenapa? Karena di mana hartamu berada, hatimu berada di sana. Kalau nyimpennya harta di dunia, hatinya berada di mana? Berada di dunia. Saudara, ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia ada 3 hal, yaitu 1, keinginan daging, 2, keinginan mata, 3, keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 3 hal ini itu sama, dikasih tanda Bapak Ibu di Alkitab, dicoret di bawahnya, sama dengan Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Ketika Tuhan Yesus dicobai iblis setan di padang gurun, bukankah iblis setannya bilang ubah batu jadi roti? Keinginan daging, ya. Keinginan mata, yang mana? Yang Tuhan Yesus dibawa ke tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ditunjukkan segala kemegahan dan kemuliaan dunia. Dan iblis setannya bilang, semua ini kuberikan kepadamu asal kamu menyembah kepadaku. Keinginan mata ditolak oleh Tuhan Yesus. Ada tertulis, hanya kepada Allah saja kami datang menyembah, bukan kepada iblis setan. Ya, keangkuhan hidup yang mana? Yang ketika dia dibawa ke hubungan bait Allah dan iblis setannya bilang, bukankah dia berfirman, malaikatnya akan diutus untuk menatang engkau supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Kalau engkau memang anak Allah, ayo dari tempat tinggi loncat ke bawah. Keangkuhan hidup. Saudara, ini sama, diulang oleh rasulnya, dijabarkan oleh rasulnya apa yang sudah dialami oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena pasti juga akan dialami oleh saudara dan saya sebagai anak-anak terang, anak-anak Kristus. Sebab Tuhan Yesus pun juga bilang, kalau aku dibenci, karena memang aku dari sana, bukan dari sini, bukan dari dunia. Aku lebih dulu dibenci oleh dunia. Demikian pula kamu juga akan dibenci oleh dunia, karena kamu bukan dari bumi, kamu dari surga yang sudah aku pilih. Otomatis apa saja yang dialami oleh Tuhan Yesus juga akan saudara dan saya alami semasa kita hidup di dunia ini. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemudian Lukas pasal 16 memperingatkan kepada saudara dan saya, jangan mudah kagum dengan apa yang ada di dunia ini. Lukas 16 ayat 13 sampai dengan 15.
Orang dunia itu paling seneng kagum sampai wong sugih, sudah tidak usah, ya. Wong kita ya ora jaluk mangan dia, gitu. Wes pokoknya cukup dihormati sebagai sesama, sebagai orang yang lebih sepuh, ya. Itu aja wes cukup, ya. Dia keluar kota, keluar negeri, yo tentu kita dioleh-oleh, yo tentu, gitu. Kita lo nitip doa, kadang begitu dia pulang, dia doanya kita yo lali yo gitu, lali percaya saya tuh. Terkadang kalau ingat ngomong sama Tuhan, Tuhan aku mohon Tuhan menyembuhkan ibu itu, cuma siapa ya Tuhan, ibu tadi namanya pokoknya ibu yang tadi gitu loh, jenengnya so lali ya, tidak usah, santai saja ya. Saudara, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara disuruh milih, lebih setia, lebih mengasihi Tuhan Yesus atau Mammon. Kalau setia kepada Mammon, musuh Tuhan Yesus. Kalau setia kepada Tuhan Yesus, saudara musuhnya Mammon. Tetapi Mammon bisa saudara pakai untuk mendatangkan kemuliaan dia sebagai sang pemberi. 14. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi. Nah saudara, orang Farisi disebut apa? Hamba-hamba uang itu. Ternyata orang-orang Farisi itu doyan duit, saudara. Tak bilang ini, kelihatannya sok suci, pakai jubah yang panjang, ibadah depan sendiri, pakai pernak-pernik dan lain sebagainya. Hati-hati, ya. Ini juga gentong nasi ini, gitu loh ya. Odo ini, senengannya ya duit ini, ya. Oleh karena itu, ahli Taurat dan orang Farisi modern itu lebih berbahaya lagi, lebih pinter daripada ahli Taurat dan orang Farisi zaman dulu. Hamba-hamba uang itu dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, di hadapan jemaat dia pinter aja bersilat kata ya. Tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia, apa Bapak Ibu, dibenci oleh Allah. Termasuk bait Allah yang dikagumi oleh para murid. Dan para murid bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, gedung ini ciamik soro Tuhan, megah sekali bait Allah itu. Tuhan Yesus bilang apa? Kamu kagum dengan gedung ini, kamu harus tahu nanti akan tiba saatnya tidak ada satu batu pun yang ada di atas batu yang lain, diratakan oleh Tuhan. Saudara, Tuhan itu tidak suka ya dengan sesuatu di dunia yang saudara menjadi sesuatu yang saudara kagumi. Saudara, semua bangsawan, semua orang kaya, orang-orang pintar ikut pesiar bersama kapal yang kata yang buat ini tidak iso tenggelam. Kapal apa itu? Titanic ya, Titanic itu tadi ya. Bahkan yang buat dengan sombong, dengan bangga, tapi ada nada yang sombong, dia bilang iki gak iso tenggelam. Bahkan Tuhan saja gak mampu membuat kapal ini tenggelam. Semua naik, wah bayarin entah berapa saja. Mereka merasa aman, merasa nyaman. Ini kapal sudah pokoknya aman ya. Di tengah-tengah perjalanan Tuhan ini kelingan tuh, hanya aku ya, katanya Tuhan gak iso buat ini tenggelam, dibuatlah oleh Tuhan tenggelam Bapak Ibu. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, intinya apa? Tuhan tidak suka manusia itu kagum dengan apa yang ada di dunia ini, kecuali kagum hanya kepada Dia. Nah saudara, nasihatnya terakhir, yang pertama, jadilah orang yang taat kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya. Sebab tadi dikatakan dosa itu adalah apa? Setiap pelanggaran firman Allah, setiap pelanggaran hukum Allah, kita berdosa. Oleh karena itu, jangan kita tidak taat kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya. Kedua,
jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Dia memang Tuhan yang Maha Pengampun, tetapi nasihatnya dia itu perlu mendapat tempat di hati kita. Ketika perempuan yang berzina itu harus menanggung, dirajam batu sampai mati, Tuhan Yesus juga bilang iya. Tetapi dengan satu wacana, menyadarkan mereka laki-laki yang ingin melemparkan batu itu tersipu malu dan mereka mengundurkan diri, karena mereka pun sadar bahwa hidup mereka tidak lebih baik dari perempuan yang harus dibunuh dengan dilempari batu. Apa yang dia katakan kepada perempuan tadi? Hai ibu, mana orang-orang yang hendak menghukum engkau? Perempuan ini menjawab, tidak ada Tuhan. Dan dia juga berkata, aku juga tidak akan menghukum engkau, tetapi jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Kalau saudara masih ingin berbuat dosa, saudara ingat, setiap minggu pertama kita itu diundang makan bersama satu meja hidangan bersama Kristus dan para rasulnya. Ini jadi percuma begitu. Setiap minggu saudara diingatkan betapa kasih sayangnya kepada saudara dan saya itu limpah, sehingga kita diampuni dosanya, kita diselamatkan oleh Dia, dan kita diundang untuk mengenang akan aku, mengenang akan kasih sayangnya yang mati di atas kayu salib buat saudara dan saya. Jangan ini disia-siakan, tetapi hormatilah, hargailah, dengan saudara dan saya menunjukkan sikap yang benar dan berkenan di hati Tuhan, yaitu tidak lagi meremehkan dosa sekecil apapun. Walaupun kita tahu Pak Roni ada dosa yang tidak mendatangkan maut, saudara jangan coba-coba, jangan coba-coba. Walaupun ini dosa kecil, tidak mendatangkan maut, tapi kalau saudara tidak bertobat terus, ya, saudara ulang-ulang, ini bisa bahaya, saudara. Bisa bahaya. Makanya orang-orang bilang, andeng-andeng kok dicekal-cekali terus ya, kan itu. Ya, lama-lama bisa jadi ganas, saudara. Ya, kenapa? Kelihatannya tidak masalah, tetapi kalau saudara tidak akan segera tuntaskan dosa yang kecil, dosa yang kecil yang tidak mendatangkan maut itu bisa saja hadir dan mendatangkan maut. Hati-hati. Oleh karena itu, jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan.